Halo semuanya, baiklah pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff dan rangkaian seri paralel. Nah, pada hukum 1 Kirchhoff itu berlaku bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar. Baik, nah ini gambar rangkaiannya, mari kita lihat jumlah arus yang masuk ke titik cabang. Nah, ini berarti ini arah arus dari positif ke negatif. Arus yang masuk ke lampu pertama 0,4 ampere, ke lampu kedua 0,4 juga, dan ke lampu ketiga 0,4. Yang keluar dari titik cabang juga 0,4. Berarti pada simulasi ini berlaku hukum 1 Kirchhoff. Jenis rangkaian ada rangkaian seri dan rangkaian paralel dan gabungan dari seri dan paralel. Yang pertama yang kita tinjau yaitu rangkaian seri. Nah, ini kita lihat tegangan total yang mengalir pada rangkaian. Nah, tegangan total yaitu 12 volt, ini setara dengan tegangan pada sumbernya juga 12 volt. Kemudian tegangan pada lampu 1 1,71, tegangan pada lampu 2 3,43, dan tegangan pada lampu ketiga yaitu 6,86. Yang mana kalau tegangan pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 dijumlahkan itu nilainya sama dengan 12 volt, yaitu sama dengan tegangan totalnya. Nah, bagaimana jika nilai arus yang mengalir pada tiap-tiap lampu? Nah, nilai arus yang mengalir lampu 1 0,17, lampu 2 juga 0,17, dan lampu 3 0,17. Berarti pada rangkaian seri itu arus yang mengalir pada tiap-tiap lampu adalah sama. Nah, dapat dilihat juga bahwa lampu yang paling terang yaitu pada lampu ketiga 0,17 yang hambatannya paling besar. Nah, bagaimana jika salah satu lampu diputus? Nah, ketika salah satu lampu diputus, maka tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kejadian dari rangkaian seri ini dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan dalam hal apa? Nah, setelah dilakukan simulasi dengan CAD, kita dapat mengambil data-data tentang hambatan, tegangan, dan kuat arus pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Hambatan atau simbolnya R. Hambatan pada lampu 1 10 ohm, lampu 2 20 ohm, dan lampu 3 40 ohm. Kemudian diukur tegangan total 12 volt, tegangan pada masing-masing lampu 1,71, 3,43, dan 6,86. Kemudian kuat arus 0,17, kuat arus 2, kuat arus 3, dan sama dengan kuat arus total. Arus yang mengalir pada setiap cabang adalah sama. Tegangan yang diukur pada masing-masing lampu sama dengan total tegangan dari ini, tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3 sama dengan 12 volt. Kemudian hambatan pengganti menggunakan rumus hukum Ohm, I sama dengan VT per RT, sehingga R hambatan pengganti untuk seri itu V total bagi I total. V total 12, I total 0,17 sama dengan 70,5. Dibulatkan karena sebelumnya angka genap maka dibulatkan ke bawah jadi 70 ohm. Hambatan total pada rangkaian seri sama dengan penjumlahan hambatan dari ketiga lampu. Jadi hambatan totalnya 10 tambah 20 tambah 40 sama dengan 70 ohm. Nah, kemudian ini adalah rangkaian yang hambatannya dirangkai secara paralel. Kemudian mari kita lihat tegangan yang mengalir, tegangan totalnya 9 volt. Kemudian lihat tegangan yang mengalir di lampu 1 juga 9 volt, tegangan yang mengalir di lampu 2 9 volt, dan tegangan yang mengalir di lampu 3 juga 9 volt. Nah, sebelumnya ini lampu 1 itu hambatannya 10 ohm, lampu 2 hambatannya 20 ohm, dan lampu 3 hambatannya 40 ohm. Jadi terdapat perbedaan hambatan. Untuk rangkaian paralel berarti ketika di rangkai paralel itu hambatan total sama dengan hambatan pada lampu 1, hambatan pada lampu 2 sama dengan hambatan pada lampu 3. Kemudian bagaimana dengan arus, nilai arus yang mengalir? Nah, ini arus total.
arus total itu 1,57 dan arus yang mengalir di lampu 1 0,9, arus yang mengalir di lampu 2 0,45 dan arus yang mengalir di lampu 3 0,22. Nah, I1, I yang mengalir lampu 1, I2 tambah I3 itu 0,9 ditambah 0,45 ditambah 0,22 sama dengan I totalnya, I total 1,57. Berarti pada rangkaian paralel, I total sama dengan jumlah dari arus yang mengalir pada masing-masing percabangan. Hal ini juga sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, kemudian bagaimana jika kita memutus salah satu lampu, misalnya lampu 1. Nah, ternyata lampu 2 dan lampu 3 masih menyala. Nah, prinsip pemasangan lampu seperti ini yang digunakan di rumah sehingga apabila salah satu lampu putus, maka lampu lain tetap dapat menyala. Oke, penjelasan dari simulasi rangkaian paralel. Kita catat semua data yang terdapat di simulasi. Hambatan yang digunakan sama dengan rangkaian seri yaitu 10 ohm, 20 ohm, dan 40 ohm. Tegangan yang mengalir sama dengan tegangan pada lampunya yaitu 12 volt. Sama dengan tegangan pada baterainya 12 volt. Tegangan lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 juga 12 volt. Sementara kuat arus pada lampu 1 1,2, lampu 2 0,6 dan lampu 3 0,3. Kuat arus total yang masuk ke percabangan itu 2,1 ampere. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tegangan total itu sama dengan tegangan pada masing-masing lampu. Kuat arus yang terukur pada masing-masing cabang jika dijumlahkan akan sama dengan kuat arus total. Dan kemudian dicari hambatan pengganti dengan rumus hukum Ohm. Dibalik R paralel sama dengan V total per I total sehingga didapat R paralel 12 bagi 2,1 5,71 ohm. Nah, kemudian kita coba bagi 1 bagi R paralel 1 bagi 5,71 didapat 0,175. Nah, coba masing-masing kita bagi. Hambatan lampu 1 1 per 10, 1 per R2, 1 per 20, 1 per R3, 1 per 40 dan didapat 0,1 tambah 0,05 tambah 0,025 itu sama dengan 0,175. Sehingga rumus untuk rangkaian paralel yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3.